Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai balance scorecard atau kartu skor berimbang. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, persaingan dalam perusahaan semakin meningkat. Balance scorecard adalah alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Balance scorecard digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi dan memonitoring pencapaian suatu perusahaan. Bagaimana balance scorecard bisa bekerja? Dengan balance scorecard, kita dibantu untuk merinci suatu visi organisasi menjadi 4 perspektif. Nah, apa saja sih 4 perspektif itu? Kita mulai dari perspektif keuangan. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana pencapaian tujuan perusahaan dalam aspek keuangan, seperti harga saham perusahaan hingga pertumbuhan profit. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Perspektif ini akan mengevaluasi bagaimana customer atau pelanggan melihat perusahaan. Contohnya, loyalitas pelanggan, pelayanan terhadap pelanggan, kepuasan pelanggan, hingga kualitas produk. Selanjutnya, ada perspektif bisnis internal. Nah, perspektif ini mengevaluasi bagaimana proses di dalam operasi perusahaan, apakah sudah bergerak secara optimal atau belum. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini akan membahas hal apa saja yang perlu dikembangkan untuk menunjang proses yang ada di dalam perusahaan, yang terdiri dari kapabilitas karyawan, kapabilitas sistem informasi, dan motivasi karyawan. Keempat perspektif ini memiliki hubungan satu sama lain. Polanya adalah pembelajaran dan pertumbuhan yang baik akan menunjang proses bisnis internal yang optimal dan menghasilkan kepuasan pelanggan yang berpengaruh akhir kepada peningkatan profit perusahaan. Berarti untuk sampai ke tujuan harus dipastikan keempat perspektif ini berhasil. Mari kita buat contoh. Kita akan membangun sebuah coffee shop. Kita tentukan dahulu tujuan yang akan dicapai, misalnya peningkatan jumlah pelanggan, kemudian alat ukurnya, jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan di tiap bulan, kemudian kita tentukan target, misal peningkatan jumlah pelanggan 20% setiap bulannya, kemudian kita tentukan inisiatif yaitu promosi aktif di sosial media. Nah, bagian ini diukur secara rutin untuk melihat apakah tetap on target tiap bulannya atau tidak. Jadi, sangat penting sekali perusahaan atau organisasi mengaplikasikan balance scorecard ini untuk mengukur keseimbangan dalam menjalankan suatu produktivitas. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching.